terjadi anomali pada indikator pencegahan korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Tulungagung. Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Kabupaten Tulungagung ada di peringkat 13 di Jawa Timur atau masuk peringkat atas. Namun untuk indikator Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Kabupaten Tulungagung menempati posisi nomor 3 terbawah di Jawa Timur. Nilai MCP Kabupaten Tulungagung tahun 2023 sebesar 92,7, turun dari sebelumnya. Pelaksanaan rapor pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan ini memang dilakukan di seluruh Jawa Timur. Ini yang beberapa Pak? Yang kabupaten yang beberapa? Tahun ini di Jawa Timur udah hampir setengah ini. Jadi memang kegiatan rutin yang harus dilakukan oleh Deputi Pencegahan dan Koordinasi dan Supervisi. Kemarin yang fokusnya hari ini, fokusnya pada nilai-nilai MCP yang dimaksimalkan, kemudian dijelaskan kalau nilai maksimal ini yang harus diperbaiki. Kemudian yang kedua juga nilai SPI yang belum maksimal ditingkatkan, diskusi mana-mana yang harus didorong. Termasuk layanan-layanan masyarakat di KP, di kesehatan, di mall pelayanan publik yang memang belum maksimal, kita dorong untuk maksimal. Artinya ini adalah bagian dari perbaikan kita terkait dengan pencegahan korupsi. Mungkin itu fokusnya. SPI kita kan tahun lalu 71 sekian Pak ya. Itu kan katanya juga agak rawan gitu. Ya itu memang jadi diskusi kita nanti SPI. Makanya perhatian kita di SPI nanti lebih fokus lagi. Ada target yang memang diperintahkan oleh KPK bahwa tahun ini kita mencoba dimulai 80 di satu tahun. Kalau 80 sudah termasuk kategori terjaga. Kita mencoba yang rawan itu kita hilangkan, dinaikkan yang berkerja. OPD apa aja Pak? OPD-nya? Kalau OPD kan SPI tidak tahu karena surveinya itu kan acak. Oleh KPK disebar secara acak, internal, eksternal kita tidak tahu siapa yang disurvei, terus dinas mana yang disurvei itu. Tapi salah satu poinnya kan tahun lalu kerawanan pada saat mutasi pejabat gitu. Iya. Itu gimana itu? Iya, itu bagian dari nanti diperbaiki terkait dengan promosi dan tahun ini ada mutasi berarti aman dong Pak? Oh, belum aja. Belum. Tapi insya Allah belum aja. Jadi kalau hari ini kami melakukan rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi. Nah ini kegiatan rutin sebenarnya seluruh Pemda se-Jawa Timur bahkan se-Indonesia kita melakukan ini. Seperti kita ketahui bersama ada dua alat ukur yang KPK punya untuk mengukur keseriusan Pemda dalam melakukan pencegahan korupsi. Yang pertama adalah MCP, yang kedua adalah SPI. Kalau untuk MCP relatif aman, Tulungagung gitu peringkat ke-13 ada di papan atas se-Jawa Timur, indeksnya 92,7 walaupun ini yang jadi catatan kita bersama kemarin progresnya turun dari 2022 ke 2023 itu ada turun poin, tapi saya senang sekali Pak PJ Bupati beserta Pak Sekda dan jajaran sudah berkomitmen bahwa tahun 2024 nilai MCP itu jadi 95. Nah ini mudah-mudahan teman-teman pers masyarakat Tulungagung bisa bantu mengingatkan Pemda gitu bahwa ada target-target ini, kita saling bersinergi untuk memastikan bahwa pencegahan korupsi berjalan dengan baik. Itu MCP. SPI memang jadi PR. Tulungagung kondisinya masih rentan korupsi kalau di penilaian KPK kalau berdasarkan SPI. Kalau SPI itu ditanya kepada masyarakat, kepada stakeholder internal, eksternal maupun expert. Kita tanya seberapa berintegritaskah Tulungagung, dan jawabannya memang belum menggembirakan. Namun tadi kami sudah menyampaikan kepada jajaran Tulungagung, tadi Pak Sekda juga sudah menyampaikan apa-apa yang sudah dilakukan, mungkin hanya kurang sosialisasi. Mudah-mudahan memang hanya kurang sosialisasi, tapi saya sampaikan selalu bahwa kalau kita mau dinilai daerahnya berintegritas, maka pastikan daerah kita berintegritas betul. Kalau sudah berintegritas betul,
kabarkan kepada masyarakat bahwa kita memang berintegritas. Kami sangat memahami bahwa kondisi-kondisi yang selama ini terjadi di Pemkab Tulungagung tentunya mempengaruhi. Nah, namun seserius apakah Pemkab Tulungagung mau memperbaiki diri itu yang kita tunggu bersama. Nah, mudah-mudahan pengalaman buruk yang lalu tidak terulang kembali. Mungkin itu, Bapak. Pak, koreksinya apa aja sih, Pak? Di sektor mana aja atau di OPD mana aja? Kalau berdasarkan MCP ada 2 yang harus kita perbaiki berdasarkan KPK. Yang pertama di kemampuan APIP, kapasitas APIP. Personilnya masih kurang, anggarannya masih kurang. Memang ini dilematis apakah kalau anggarannya ditambah, personilnya kurang, maka nanti tidak terserap. Kalau personilnya ditambah anggarannya kurang, itu juga problem. Nah, tadi komitmen dari Pak PJ Bupati dan Pak Sekda bahwa 2 hal itu akan diperbaiki, maka kita menunggu Tulungagung bisa punya APIP yang lebih baik. Kalau APIP-nya baik, maka kami harapkan teorinya sebagai garda terdepan pencegahan korupsi, kalau APIP-nya kuat, maka kasus-kasus korupsi itu mestinya bisa dicegah sejak dini. Itu yang pertama. Yang kedua di manajemen ASN. Nah, ini juga manajemen ASN yang kita soroti adalah sistem merit yang masih berproses. Harapan kita sistem merit di Pemkab Tulungagung ini bisa semakin baik sesuai dengan amanah undang-undang yang mengharapkan bahwa proses pengisian jabatan itu dilaksanakan berdasarkan sistem merit. Itu dari MCP. Kalau dari SPI ya saya kira hampir serupa hal-hal yang harus diperbaiki. Namun yang menarik adalah ada anomali di mana MCP-nya Tulungagung baik, namun SPI-nya masih kurang. Jadi kalau kita pernah dengar ada gium hasil tidak akan mengkhianati proses, di Tulungagung ini masih terjadi anomali. Tapi sekali lagi kami sangat mengapresiasi jajaran Pemkab Tulungagung hari ini sudah berkomitmen. Tadi ada 9 rencana aksi yang kami catat. Nanti mohon dibantu juga untuk membantu mengawal tindak lanjutnya. Pak PJ Bupati, Pak Sekda sudah berkomitmen 9 rencana aksi itu akan segera bisa terpenuhi, sehingga akan mewujudkan nilai MCP baik, SPI baik, dan harapannya tentunya kasus korupsi bisa diminimalisir. Pak SPI-nya tadi peringkat berapa? Peringkat 3 dari bawah. 3 dari bawah. 3 dari bawah. Dari seluruh Jatim. Jawa Jawa Timur.